Kalau kita Anda juga rekomendasikan tadi atau dari teknologi, kemudian juga perbankan big cap, Telkom juga patut dilirik. Hari ini koreksinya cukup dalam 3,53% dan ditutup di level 4.100 Pak Kiswoyo. Kebetulan ada penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan. Bapak Yusuf di Makassar, mohon analisa dari Telkom, apakah masih layak beli karena akhir penutupan mengalami penurunan yang cukup dalam. Ini karena faktor agenda dari pembagian dividen mereka ini. Betul. 3,53, 4.100 ketika sesi pertama dibuka esok hari sudah langsung direkomendasikan untuk ambil posisi atau melihat perkembangan dan level tertentu yang mungkin bisa direkomendasikan Pak Kiswoyo. Kalau kita lihat tadi saya sudah jelaskan bahwa level supportnya Telkom itu 4.000, jadi di bawah 4.200 itu sudah sangat aman untuk membeli. Kalau sampai kelak ada bablas di bawah 4.000 gitu ya, itu sudah strong buy gitu. Jadi saya bilang Telkom ini gak usah takut untuk dibeli harga 4.100, yaitu penurunan hari ini saya tadi jelaskan lagi bahwa ini ya karena efek dari ex-debt dividen, tapi ini hal yang wajar gitu. Jadi saya bilang gak usah takut, ini Telkom juga saham penggerak ISG juga. Dan kalau kita lihat fundamentalnya sepertinya nggak ada masalah. Kemarin itu memang ada ribut-ribut soal investasi di GoTo, tapi harga GoTo-nya juga udah naik kan, jadi nggak akan dipermasalahkan lagi. Dan secara teknis sebetulnya itu nggak ada kaitan dengan GoTo gitu. Itu investasinya masih kecil lah dibandingkan dengan aset Telkom ataupun pendapatan Telkom dari bisnis intinya dia Telkomsel. Gitu. Jadi harusnya nggak ada masalah. Gitu. Baik, 4.100 rekomendasinya Pak Kiswoyo? Baik aja. Baik, oke. Baik Pak Yusuf dari Makassar yang masuk pada Telkom, penutupan hari ini di 4.100, koreksi cukup dalam 3,53%. Ini terkait dengan agenda emiten dari emiten tersebut dan momentum ini bisa direkomendasikan untuk ambil posisi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada MTEK pemirsa direkomendasikan buy, supportnya di 1.750, resistennya di 2.000, SCMA juga direkomendasikan buy, 205 hingga 235. Kemudian Telkom, di segmen sebelumnya sudah sempat kita bahas, juga direkomendasikan buy, supportnya di 4.000, resistennya ada di 4.400 ini. Kemudian Jasa Marga, supportnya di 3.800 dan resistennya ada di 4.250. Semuanya direkomendasikan buy pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijoy, Head of Investment Reswara Gian Investa, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali saham pilihan yang Anda rekomendasikan untuk Telkom. Tadi juga sempat kita singgung Pak Kiswoyo, ada MTEK, SCMA, kemudian juga Jasa Marga. Saya perhatikan di penutupan sesi kedua, ketiga saham ini ditutup di zona hijau. Untuk MTEK, rekomendasinya buy. Pertimbangan merekomendasikan untuk MTEK Pak Kiswoyo? MTEK ini sebetulnya dia sudah bottom, jadi memang kalau tembus di bawah 1.700 itu kita cut loss, tapi kalau enggak itu dia cenderungan ke resisten pertama itu adalah ke arah 2.000, lalu ke arah 2.500 dan bisa balik lagi ke arah 3.000. Jadi sisi menariknya MTEK ini dia sudah bottom dan dia kayaknya sudah cukup aman karena kemarin 1.700 tidak ditembus lagi gitu. Jadi level psikologisnya adalah di 1.700, jadi support kuat di situ. Memang kalau tembus di bawah 1.700, ya kita harus cut loss, buang lagi ke bawah. Oke. Gitu. Baik, hari ini menguat di 4,01%, 1.815. Level 2.000 bisa sampai dengan akhir pekan ini, Pak Kiswoyo? Semoga mungkin minggu depan, ya kalau ngebut mungkin bisa minggu ini, tapi kalau saya minggu depan aja lebih tenang, biar slow, pelan-pelan lah gitu. Baik, trennya sudah ke arah tren naik untuk MTEK? Mulai naik. Jadi kalau dibilang tren naik udah, karena kan dia baru downtrend terus sempat sideway di bawah, jadi udah turun ke bawah terus sideway di bawah. Ini lagi proses naik. Masih baru awal kenaikan sih, jadi masih di bawah banget gitu loh kalau saya bilang. Baik, emiten media SCMA juga Anda rekomendasikan. Hari ini menguat di 2,86% dan ditutup di level 216. Tadi dari sisi resisten ada di 235 kalau tidak salah Pak Kiswoyo. Betul. Analisisnya untuk SCMA? Itu sama, jadi kayak model MTEK, kebetulan ini MTEK SMA adalah anaknya MTEK gitu, jadi dia juga sudah turun ke bawah, terus sudah sideways,
Dan dia kalau nggak tembus ke bawah lagi tinggal nunggu naik aja. Bedanya kalau MTEK hari ini sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan hijau tebal, si SMA-nya belum. Tapi saya lihat itu calon potensi. Tapi kalau jebol di bawah support, ya mau nggak mau kita harus buang si cut loss gitu. Baik, supportnya tadi di 205 Pak Kiswoyo. Betul. Jadi memang kalau tembus di bawah 200 itu mau nggak mau harus buang cut loss karena itu sudah break cukup dalam. Tapi saya lihat itu 200 masih ditahan cukup kuat. Sehingga saya masih berani untuk beli gitu loh di SMA-nya gitu. Oke, masih ditutup 216 di atas level 200 menguat di 2,86% untuk SCMA. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Jasa Marga Pak Kiswoyo. Anda juga rekomendasikan buy di penutupan sesi kedua hari ini. Jasa Marga juga ditutup di zona hijau seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan. Betul, kalau kita tahu bahwa Jasa Marga ini saya bilang nggak ada masalah, ini cash flow-nya paling bagus. Karena dia kalau terima pembayaran kita jalan tol, kita bayar ke Jasa Marga kan nggak mungkin kita utang atau pakai kartu kredit, itu uang cash terus. Kita tahu ke lebaran kemarin kita sudah mulai melihat rame, macet gitu, dibikin one way pun macet gitu. Terus juga kita lihat corona sudah dinyatakan berakhir, mobilitas penduduk sudah kemana-mana, sudah bisa kemana-mana tanpa ada pembatasan. Ya otomatis Jasa Marga sudah kita lihat juga jalan tolnya macet, ya otomatis pendapatan Jasa Marga akan meningkat tahun ini. Jadi harusnya tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin. Otomatis net profit dia juga tahun ini akan lebih baik pada tahun kemarin dengan harga sekarang. Kalau kita bicara fundamentalnya masih murah, karena harusnya tahun ini ada angka level 5.000, jadi sekarang itu masih murah banget, masih di bawah 4.000. Memang dia ada resisten 4.000 itu sulit dijebol. Kemarin baru tembus di atas 4.000, belum mencapai 4.100, sudah turun lagi di bawah 4.000 ya. Semoga kali ini penembusannya sangat kuat dari 4.000, lalu lanjut ke 4.500 dan lalu baru ke arah 5.000 rupiah untuk Jasa Marga. Jadi kalau kita lihat fundamental, harusnya dia di atas 5.000. Tahun ini harusnya 5.000 lah, lewat sih gitu. Dari sisi support Pak Kiswoyo, yang mungkin bisa Supportnya diperhatikan dan diwaspadai oleh para investor. itu 3.800 itu sudah support, di bawahnya lagi ada 37, tapi saya rasa 38 sudah cukup kuat karena ini kita tahu bahwa fundamentalnya sudah akan sangat solid sekali dengan kondisi ekonomi sudah mulai pulih, sehingga harusnya 3.800 ke bawah nggak dijebol lagi sih. Baik, direkomendasikan buy dengan target price terdekat di 4.200-an pemirsa, sementara level support yang bisa diperhatikan untuk Jasa Marga ada di 3.800 hingga ke 740 ini. Tapi tampaknya level 38 dinilai sebagai level support yang cukup kuat oleh Jasa Marga. Penutupan hari ini di 3930 menguat di 1,55% dengan target price di 4.200. Range-nya masih cukup lebar untuk Jasa Marga. Tadi juga sudah sampaikan dengan harusnya Jasa Marga ini sudah secara fundamentalnya sudah berada di level 5.000 sampai dengan akhir tahun. Artinya masih cukup banyak ketinggalan yang akan dikejar oleh Jasa Marga dan hari ini masih direkomendasikan buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo dari saham pilihan, untuk pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak sampai sejauh ini. Pak Kiswoyo, saya akan coba bahas beberapa saham. Yang pertama saya akan coba sapa Ibu Sulis di Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu Sulis di Jawa Tengah menanyakan saham energi, bagaimana peluangnya untuk besok, sudah entry di 292. Pada perdagangan kemarin energi mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Kiswoyo dan hari ini penguatannya sudah mulai terbatas. Sempat menyentuh ke level 314, level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Sudah ambil posisi di 292, cukup mepet di penutupan 294 hari ini. Kalau dia masih di atas level 280 harusnya sih masih bisa naik ke atas 300. Jadi memang sayangnya tadi itu sudah menembus 314, tapi sayangnya closingnya di bawah 300. Jadi semoga besok bisa melanjutkan kenaikan dan mainnya di atas 300. Karena kalau turun di bawah 280 itu yang mungkin resikonya akan membesar. Gitu. Tapi kalau selama di atas 280 masih aman sih. Untuk energi perlu trading cepat tidak Pak? Hari ini dengan penguatan di 314, kalau kemudian lihatnya memang trading cepat ya, karena kemarin itu juga naiknya pesat. Kemarinnya lagi itu dari merah ke hijau ya. Jadi kalau saya memangnya harus trading cepat ya. Kalau sudah 300 tembus besok itu kayaknya arahnya ke depannya itu adalah bisa ke arah 350. Gitu. Jadi memang kalau ada angka-angka 3 ya sebelum 350 mungkin ada 330 dulu lah. Jadi kalau udah dekat di 30 mau jual ya boleh, tapi ini memang harus pantau ketat karena ini kayaknya lagi fluktuasinya lagi sangat tinggi banget sih. ya. Jawaban untuk Ibu Sulis di Jawa Tengah, trading ketat untuk energi karena hari ini tadi sempat menguat di 314, ambil posisi di 292, penutupan hari ini 294.
di mana posisi dari profitnya ini menipis dari level entry di 292. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo Pak Kiswoyo. Yes, oke. Ya, kita lanjutkan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Waktu kita cukup terbatas, Pak Kiswoyo. Kita ke Jayapura terlebih dahulu. Ini cukup jauh, Pak Kiswoyo. Ada Pak Yan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Target price untuk saham LPPF di bulan Juni ini dan pengaruh rencana buyback saham terhadap kenaikan harga saham LPPF. Kemarin sempat naik signifikan, hari ini justru koreksi cukup dalam, Pak Kiswoyo. Analisis Anda untuk LPPF? Ya, kalau lihat LPPF ini masih bisa bergerak ke arah 6.000 ya, karena buyback-nya masih baru mulai mau jalan ya. Semoga kalau dia masih bertahan di atas level 5.000, harusnya dia berikutnya adalah ke arah 6.000 gitu. Lalu kalau 6.000 barusan bisa ke arah 7.000, tapi kita lihat 6.000 dulu lah. Gitu. Kalau 6.000-nya nggak tembus ya, berarti dia akan susah naik ke atas. Dan bawahnya adalah 5.000, jangan sampai turun di bawah 5.000. Gitu, karena itu level supportnya dia. Oke, untuk LPPF level support yang bisa diperhatikan di 5.000 terkait dengan rencana buyback. Ini masih ada berpeluang untuk LPPF untuk menyentuh ke level 6.000-an. Hari ini koreksi cukup dalam 2,86% dan ditutup di level 5.100. Dari Jayapura, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Bapak Anggiat di Bekasi, Jawa Barat. Mohon analisisnya sampai dengan minggu depan untuk LTLS, Pak. Beli di 14.25, Bapak Anggiat di Bekasi. LT, Lautan Luas, Pak Kiswoyo? Ya. LTLS, ya. Lautan Luas. Lautan Luas, Pak. Itu tadi tutup 1.250 ya, kalau ini sudah tutup di atas 1.500, harusnya sudah aman. Ini memang dia lagi berusaha untuk bikin new high terus. Selama dia masih berada di atas level 1.400 harusnya sih masih aman. 1.450 selama di atas 1.450 dia masih bisa naik ke atas terus. Ini kayaknya lagi coba new high terus ya. Jadi kita nggak tahu nih dia mau high-nya di berapa. Ini kan baru new high baru nih 1.420. Jadi selama di atas 1.450 harusnya aman sih. Baik, gitu. 14.25 ini sudah profit, Pak, dari level entry-nya. Ada rekomendasi tidak untuk level profit yang disarankan dengan level new high yang Anda katakan tadi, takutnya nanti dengan tiba-tiba koreksi dalam profitnya menyusut ini, Pak Kiswoyo. Nah, kalau sudah profit jadi sebetulnya nanti batas cut loss-nya dinaikin. Jadi misalnya gini kan dia sudah kalau tadi saya bilang 1.450. Jadi kalau ini sampai turun di atas sampai turun di 1.450 dia buang, setidaknya masih profit. Yeah. Tapi kalau misalnya harganya naik ke 1.600, cut loss-nya cut profit-nya jangan di 1.450 tapi dinaikkan ke arah 1.500 atau 1.560. Jadi saat ini cut profit-nya adalah 1.450 dengan harga 1.500. Tapi kalau misalnya harga naik ke 1.600 ya dipindahin. Kalau harga berbalik ke arah 1.500 langsung buang, jangan mepet 1.450 lagi. Baik. Strateginya gitu kalau udah profit gitu. Trading untuk LTLS sudah profit yang memaksimalkan profit yang ada di tengah penguatan yang cukup signifikan untuk Lautan Luas TBK. Kita ke Jambi, Pak Kiswoyo. Saya akan coba sapa, ada Bapak Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau menanyakan saham Java sudah ambil posisi di 1.505 untuk jangka menengah. JPFA, Pak Kiswoyo. JPFA ini kayaknya lagi turun, tapi lagi naik ya, lagi naik. Kalau kita trennya lagi berusaha naik. 1.500 dulu lah. Kalau dia bisa tembus 1.500, dia baru loncat ke arah 1.700. Jadi level resisten pertama 1.500 dulu. Kalau dia bisa tembus, ya baru ke 1.700. Bawahnya ini mungkin yang harus dijaga adalah level 1.400. Selama dia masih di atas 1.400 masih aman sebetulnya. Gitu. Oke, ambil posisi di 1.505. Penutupan hari ini koreksi di 2,67 di 1460. Di hold saja dengan catatan tadi. Perhatikan level support di 1.400 untuk Java, Bapak Adi dari Jambi. Ya, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Joni Indra Barimbing ini dari Jatibening, Bekasi, Pak Kiswoyo. Untuk saham ASJT di level 100, bagaimana prospek untuk jangka pendek dan menengah dari saham tersebut? Asuransi Jasa Tania TBK ini. Ini hati-hati ya, ini kok soalnya beta offer tipis banget nih, hanya ratusan lot.
Waduh, ini seperti sideway ya. Dia sideway masih antara 125 sampai 140 di sideway-nya. Iya. Dia masih sideway, nggak kemana-mana sih, 125 sampai 140. Dan ini posisi lagi tengah-tengah, jadi kita nggak tahu nih mau kemana sih. Oke, Ya, dari sisi profil resiko dengan posisi profit yang ada saat ini karena sudah masuk di level 100, rekomendasinya seperti apa, Pak Kiswoyo? oh kalau udah profit level 100 gini, jagain aja 125 deh. Oke, Kalau sampai turun di bawah 125 harus buang, setidaknya kan profitnya masih baik. gede. Tapi kalau misalnya dia naik di atas 140 ya cut profitnya jangan 125, dinaikin aja ke 130. Seperti tadi caranya gitu. Oke, Pak Joni Indra Parimbing di Jati Bening Bekasi, SJT di level 100, penutupan hari ini 133, sudah profit, tadi sudah dijelaskan level support yang bisa diperhatikan. Selanjutnya saya akan ke Cibubur, ini ada Bapak Andre, menanyakan saham Antam Pak, sudah ambil posisi di 2420 Pak Kiswoyo? Antam ini sebetulnya level atas itu level resistennya 2500. Kalau dia tembus di atas 2500 barusan enak. Terus kalau misalnya dia turun di bawah 2400 dia bisa ke bawah lagi. Jadi memang ini sudah mepet banget ya, karena tadi low hari ini adalah low-nya sempat 2400, tapi untung closingnya di 2420. Kita lihat besok semoga tidak turun di bawah level 2400. Karena kalau turun di bawah 2400 dia bisa ke arah 2300 lagi. Gitu. Semoga dia bisa naik ke atas 2500 barusan bebas sih dia ke atasnya. Baik, gitu. tampaknya Pak Andre di Cibubur masuk di harga penutupan hari ini nih 2420 untuk Antam. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan Bapak Hadi, kali ini dari Lampung. Mohon titik support dari Adaro, harga berapa Pak Kiswoyo? Adaro ini lagi tren naik ya, kalau kita lihat supportnya 3.600 Pak. Jadi kalau ini selama masih di atas 3.600 dia masih bisa naik ke atas terus sih. Gitu. Dan mencoba bikin new high terus ya. Jadi kita lihat 3.600 lah support kuatnya sih. Gitu. Baik, 3630 level 3600 bisa dijadikan sebagai support ini. Terakhir Pak Kiswoyo, saya akan coba bacakan Bapak Irsyad di Bekasi ini untuk energi. Tadi juga sempat kita bahas. Dan selanjutnya ada ESA di 1060 tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Singkat saja Pak. ESA ini level psikologisnya 1000. Jadi selama di atas 1000 dia masih bisa naik ke atas. Dan kita lihat semua kalau setelah 1000 main di atas 1000 tuh resistennya ada di level 1100, lalu setelah itu 1200. Jadi selama masih di atas 1000 harusnya sih masih uptrend dia, masih bisa naik ke atas terus. Gitu. Baik, ada ESA tanpa menyebutkan nama dan lokasi sudah masuk di level 1060. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Kiswoyo, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Oke, siap, thank you. Baik, ada Bapak Kiswoyo Aditya merupakan Head of Investment Bersuara Kian Investa, dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Akhirnya saya David Sun Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.